Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ngajari kita supaya amal bukan hanya sah saja, tapi diterima sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la ilaha ghairuhu, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadir kita kembali dalam majlis ilmu, majlis fiqih, majlis tauhid, serta majlis tasawuf, isi dari kitab Sulam At-Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq, tangga menuju cinta Allah yang sesungguhnya. Kita berhasil melewati hari demi hari hingga jumpa kembali di hari Rabu yang diberkahi. Masih diparingi sehat dan kita masih diparingi kuat. Walaupun kita tahu semua pastinya dalam seminggu ini banyak cerita yang kita lewati, banyak masalah yang kita hadapi, banyak ujian yang harus kita semuanya menerima. Sebagai hamba Allah, kita harus menerimanya, menjalaninya, dan meridhoinya. Dikatakan awal ma yuktab fi lauhil mahfuz, yang pertama kali yang tertulis di lauhil mahfuz. Lauh artinya papan, mahfuz artinya yang terjaga. Di situ tertulis semua takdir, ketentuan makhluknya Allah, termasuk takdir saya dan kalian. La ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu. Katanya yang pertama kali tertulis di papan yang dijaga itu, lauhil mahfuz, itu adalah la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah, maka sembahlah aku. Man lam yasbir ala balai, siapa yang tidak sabar atas balakku, walam yashkur ala na'mai, siapa yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, fal yatlub rabban siwaya, maka silahkan cari Tuhan selain aku. Itu ketentuan pertama yang tertulis dalam lauhil mahfuz. Siapa yang tidak sabar dengan ketentuan Allah,
Siapa yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah, mau berontak, mau ngelawan, silahkan cari langit selain langitnya Allah, bumi selain bumi Allah, Tuhan selain Allah Subhanahu. Begitu Allah menampakkan keagungannya, sang pemilik mutlak, al-awwal wal-akhir, al-zahir, al-batin, kepada hamba-hambanya seperti kita yang semuanya tak memiliki apa-apa. Jadi mau tidak mau kita harus taslim, pasrah, menerima dan menjalani apa yang kita hadapi. Dan kalau kita melihat dan berbaik sangka, meyakini bahwa Allah Arhamur Rahimin, paling pengasih dari semua yang ngasih, maka kita akan menganggap semua itu indah, tidak ada yang jelek. Apa yang Allah berikan kepada kita, sakit, sehat, kaya, miskin, senang, susah, semuanya dianggap indah karena datangnya dari yang paling pengasih daripada yang mengasihani semua. Gimana indah beb, wong sakit. Gimana indah beb, wong miskin. Gimana indah beb, wong susah. Gimana bacanya bahwa di balik susah, di balik miskin, di balik sakit ada indah, kata Habib. Gimana bacanya, wong dak enak. Enak apa ndak? Yang ngantuk dak jawab ini biasanya. Enak apa tidak? Gimana bacanya? Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan sesuatu pada kita, senang atau susah, sakit atau sehat, kecuali di balik itu ada hikmah yang tersembunyi. Sebagian kita bisa membacanya, sebagian kita tidak bisa membacanya. Orang yang punya basirah, hati yang bersih, bisa membaca. Ketika dibuat sakit, yang jelas, yang nampak pertama, sakit itu adalah kafarah, penghapus dosa. Saya punya ponakan sakit, turun kesadaran, hampir 2 bulan, 3 bulan di rumah sakit, baring, tidak bisa bangun. Dia bilang sama mamanya, mungkin Allah ingin ngapus dosa saya ya ma. 3 bulanan baring, ngomongnya gitu. Mungkin Allah ingin ngapus dosa saya dengan cara ini, dosa saya mungkin banyak. Padahal kita tahu dia tidak punya, orangnya lembut, tidak pernah punya masalah. Tapi begitulah cara baca sebuah musibah. Dosa saya terlalu banyak. Nomor 2, raf'ud darajat, mengangkat derajat. Kadang derajat yang diinginkan tinggi sekali, sedangkan amalnya sedikit. Untuk bayar derajat itu tidak cukup. Sholatil telat-telat, ya kan? Tidak husuk, jaluke surga firdaus Gusti, sing paling tinggi bareng Kanjeng Nabi. Larang Pak, ono rupa, ono harga. Yo boleh, yo Pak. Ada rupa, ada harga. Mau rupa ya harus ada harga, mau firdaus ada harganya. Ala inna sil'atallahi al-ghaliyah, ghali ala wahiyal jannah. Mahal jolok surga firdaus sing paling tinggi, pokoknya cedek Kanjeng Nabi wis. Salate duha, gak jamaah, gak husuk, cenake sampean. Kamu amalnya tidak cukup untuk bayar permintaanmu, kamu harus nebus. Ku kasih kau penyakit, sabar ya, sabar, dijalani, ngangkat derajat. Subhanallah. Paham di sini? Ini yang bisa kita baca lewat kajian ilmu yang kita kaji.
Ketika Nabi Musa ngelihat seorang hamba yang soleh kena penyakit, perutnya berlubang, dia nangis-nangis, Allah, Allah, sehat, Allah, Allah, Allah. Katanya Nabi Musa, ya Rabb, abduka saleh, itu hambamu orang soleh, orang takwa ya Allah. Kok bahasa anunya, kok cek tegone, wong wis api, wong wis soleh, perutnya sampai lubang kayak gitu penyakitan, kok segitunya ya Rabb? Anak orangnya baik, aku tahu dia hambamu yang soleh, kok segitunya ya Rabb? Apa katanya Allah dalam wahyunya? Musa, perutnya terbelah, sa'ala manzilatan lam yablugha bi'amali, dia pernah minta sebuah derajat yang tidak bisa dikejar sama amalnya. Amalnya pas-pasan, jaluknya atuh. Akhirnya aku uji dia dengan ujian penyakit itu, dan dia bersabar untuk memantaskan dia mendapatkan derajat yang tinggi. Faham? Makanya jok gede-gede derajat wis. Wis kelas ekonomi aja wis. Wassalamualaikum Muhammad. Makanya jangan minta terlalu tinggi. Cebloke waduh loro kabeh kok. Makanya sahabat diajarkan Nabi salil afiyah, minta afiat saja sudah. Minta afiat, ya Allah, jamilna bil afiyat. Saya di At-Taubah kemarin yang hadir di Tabarjo, saya ulang-ulang itu, jamilna bil afiyat wassalamah, doa Yasin, hiasi kami dengan keafiatan dan selamat ya Rabb. Kalaupun saya kaya, afiat kayanya, jaluk enak ini suke afiat, tapi suke ini ya apa suke afiat, tidak tergiur, tidak tertipu, tetap istiqomah. Sehat afiat, tapi ya apa afiat? Sehatnya dipakai dalam ketaatan. Miskin afiat, tapi miskinnya ridho dan nerima. Sakit afiat dalam sakit, ya apa? Dalam sakit ada afiat, ya. Sakit dalam afiat dikasih nerima, legowo, tidak kesakitan. Dohirnya aja kelihatan parah, tapi dia nerima, asik dia dalam sakitnya, merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu. Itu afiat dalam sakit namanya. Faham? Ya Pak, mau minta surga tertinggi apa pokoknya melebu surga ya? Wassalamualaikum. Jadi kadang pesan Allah berupa sakit, di balik sakit ada indah, ada anugerah kalau kita memahaminya dan dipahami dengan hati yang bersih. Kalau hatinya kotor, suudon sama Allah. Aku loh wis mari sedekah, berjumat aku sedekah, masjid wis tak bangun, madrasah wis tak sumbang, yatim piatu wis mari, kok saya loro aku ini, kok gak sembuh-sembuh aku. Kalau hati kotor, dia seudon sama Allah. Nang dia sampean Gusti kentade, nang dia masuk gak ketok anta. Aku wis tobat, aku wis gak kayak biyen wis mari, wis aku lulus, wis khatam. Saiki aku wis tobat lulus, nang dia aku wis tobat, kok saya pancet ngene uripku. Nanti kalau boleh saya jawab, seandainya saya perwakilan ya, ada ditimbang dah, ada ditimbang dah dosamu, bek tobatmu saiki itu ditimbang dah, akan sendi, ayo main bang timbangan dah, diletakkan semua dosanya. Mari dosa ditimbang, ayo bayaran nikmat-nikmatku sing tak titip nang awakmu, ayo tak sehatno sampean, ayo bayaran saiki bek ibadahmu iku, bek sedekahmu itu. 500 tahun ibadah ditimbang dengan nikmat mata saja gak bisa bayar. Ayo kalah kon, ayo ya apa? Neraka apa surga? Ya kau satu hitungan wis, kau satu hitungan wis. Subhanallah. Makanya baca Sayyidul Istighfar itu, Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu
abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian ditambah dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Ya, semoga kita dijadikan orang yang sabar, dijadikan orang yang ridha, nerima, dijadikan orang yang afiat dalam semua urusan kita, agama, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu muqaddimah kajian. Biasanya ada muqaddimah terus setiap subuh. Rabu yang lalu muqaddimahnya bab tidur, dan alhamdulillah sudah bangun. Sekarang menerima dengan semua ketetapan Allah. Semoga dibaringi nerima semuanya. Amin. Dikasih istri cerewet, nerima. Dikasih suami keras, nerima. Siap nerima? Ya. Berarti cerewet-cerewet itu istrinya. Tayyib. Ayo kita lanjutkan kajian fikih kita. Di pertemuan yang lalu saya ngasih PR ke jenengan. Apakah dikerjakan PR-nya anak-anak? Allahumma shalli ala Muhammad. Ada yang ngerjakan PR? Ayo coba Ustaz Rafi'i sudah ngerjakan? Mana coba bisa dibaca? Duh, kan pakai nas. Oh hafal. Oh nanya ya. Harusnya ngerjakan PR dijawab dengan manuskrip. Harus oh ini Beb, rujukannya Beb. Ini. Jadi kemarin PR-nya kalau kita sholat mau sujud ternyata ada aurat ya apa ini? Tangan milih nutup aurat yang terbuka supaya tidak batal sholatnya, atau tangan milih sujud karena anggota harus tangan di tempat mana yang harus didahulukan, Rafi? Iya. Apa dalilnya? Nutup berarti tangannya nutup aurat. Terus sujudnya? Wah, jurus baru ini. Sujudnya pakai tangan satu. Itu ada lagi? Karena milih yang ini darurat katanya, keadaannya darurat, pakai tangan satu katanya. Wah, ini push up tangan satu ini. Baik, ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Ini siswa-siswi yang luar biasa ini ya. PR-nya tidak dikerjakan, nanti tak suruh berdiri kaki satu ya, yang tidak ngerjakan PR. Yunus mungkin sudah nyiapkan jawaban? Nomor 2. Apa nomor 2? Oh, PR yang nomor 2. Apa soalnya nomor 2? Hukumnya sholat pakai sarung tangan. Iya Pak? Telapak tangan wajib dibuka atau sunnah dibuka? Telapak tangan dalam sholat wajib dibuka atau sunnah dibuka? Ya, jawabannya? Dalam sholat hukumnya membuka telapak tangan adalah sunnah. Membuka telapak tangan dalam sholat hukumnya ya, berarti kalau pakai sarung tangan waktu sholat boleh enggak? Boleh. Sah enggak? Kalau pakai tangan pakai sarung tangan sah ya? Kata Syekh siapa itu? Oh, Syekh Google. Masya Allah ya. Allahumma Muhammad. Ya. Yang pertama, soal yang pertama kemarin Habib bilang idza hasalat ta'arud baina satril aurah bil yad wa baina wad'iha fi sujud. Jika terjadi sebuah polemik antara nutupi aurat atau meletakkan tangan di waktu sujud, khilaf antara ulama di sini. Fa indal khatib asy-Syirbini yuqaddim satrul aurah. Menurut Imam Al-Khatib Asy-Syirbini mendahulukan nutup aurat, seperti kata Ustaz Rafi'i barusan, li'annahu muttafaq alaih bainan Nawawi wa Rafi'i, karena disepakati dalam pendapat Imam Nawawi dan Rafi'i, yaitu harus nutup aurat. Jadi pakai tangan nutup aurat, yang kiri pakai nutup kalau tidak ditutup langsung bisa batal. Wa inda Ramli, tapi kata Imam Ramli yajibu wad'uha fi sujud, wajib meletakkan tangannya di sujud. Khilaf ini. Jadi kalau ada khilaf boleh milih kamu sudah. Jadi milih
tangan diletakkan di sujud, li'annahu fi hadhil hala yu'tabar ajizan, karena dalam hal ini dia dianggap sebagai orang yang tidak mampu. Jadi tetap sujud dan dia darurat tidak mampu untuk nutup auratnya, karena dia terperintahkan dengan hal yang wajib juga, yaitu meletakkan tangan di tempat karena tangan bagian dari anggota ini menurut Imam Rom milih tangannya di tempat Yang pertama tadi pendapat Imam Nawawi dan Rafi'i milih tangannya untuk nutupi aurat. Kata Imam Ibnu Hajar, yatakhayyar bainahuma li ta'arudil wajibain. Kata Imam Ibnu Hajar boleh milih dari keduanya, karena dua-duanya sama-sama nutup aurat hukumnya Pak. Meletakkan tangan di tempat sujud hukumnya Pak. Sama-sama wajib. Kata Ibnu Hajar, ya milih aja. Oh, saya milih mau nutupi tempat aurat Beb, ya sudah tutupi tangan satu. Lalu saya milih sujud Beb, berarti biar terbuka dan dia sujud dengan yang sempurna. Ala kulli hal, fal masalah dalam hal ini khilaf, terjadi perbedaan, dan tak apa kesampean mau milih yang nutup aurat atau sujud dipersilahkan ya. Yang penting jangan tangan dua-duanya, paha mukanya nanti. Kalau pakai tangan dua, paha mukanya nanti nyium anunya ya, tidak bisa ya. Tadi tangan satu. Faham di sini? Faham Tom? Ya, terima kasih sudah mengerjakan PR-nya. Ada perwakilan, yang penting ada perwakilan, karena tanpa perwakilan tidak ada dewan permusyawaratan. PR yang nomor 2 kemarin, hukumnya anggota sujud itu kan ada 7. Ada yang wajib dibuka, ada yang sunnah dibuka, ada yang wajib ketutup. Yang wajib dibuka Pak? Yang sunnah dibuka, artinya sunnah kalau dia tetap pakai tidak apa, pakai sarung tangan sholat tidak apa, tapi lebih baik sunnahnya yang wajib ditutup apa? Lutut wajib ditutup karena dia bagian dari aurat, la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kemudian yang juga sunnah dibuka lagi apa? Telapak kah? Bagi laki-laki. Kalau perempuan tutup karena bagian aurat. Sampai enak jawabnya. Rot tup. Ngalak cok konjong mulon. Tak ngelakon PR ngalak cok konjong mulon. Rot tup tuh tidak dibudi. Stop dah dibudi. Wassalamualaikum Muhammad. Karero noro aki ya. Terima kasih Nuhus ya. Seandainya ada hadiah saya kasih hadiah kamu Nuhus, walaupun nanya saya Google ya. Kasih kopi double ya, atau perkataannya nanti double boleh khusus ya. Yang ngasih PR ya. Wassalamualaikum. Baik, sekarang waktunya saya nerangkan tambahan ilmu yang baru dari kitab ini. Apa itu Beb? Faslun, fasal baru. Subhanallah ini. Fi suruti qabulis shalah, syarat tentang diterimanya sholat qabul. Jadi ada syarat sah, ada syarat qabul. Kalau syarat sahnya sholat bisa disaring, dipelajari lewat syarat-syaratnya ulama fikih. Tapi qabulnya sholat, qabul dan tidaknya sebuah ibadah itu hak mutlak milik Allah Subhanahu. Tapi anehnya di kitab ini disebutin syarat-syaratnya biar sebuah ibadah atau sholat dalam hal ini diterima sama Allah. Hebat kitab ini, karena ini sebenarnya rahasia Allah diterima dan tidaknya. Dan tujuan utama daripada sebuah ibadah itu ya makbul, supaya diterima oleh Allah. Ngapain capek-capek tidak diterima, ya kan? Kalau sudah diterima baru bisa ngangkat derajat, dapat rahmat. Ini rahasia. Makanya ulama salaf itu ihtimamuhum biqabulil amal asyaddu minal amal. Perhatian mereka dengan keqabulan amal lebih dahsyat daripada perhatian mereka dengan amal itu sendiri. Paham maksudnya? Mereka itu kalau beramal yang dipikirkan diterima ndak ya,
makbul ndak ya. Itu yang menghantui pikiran mereka daripada mikirkan amalnya. Kalau kita kan amalnya yang kita pikirkan, ya apa? Ayo. Tapi kita tidak kepikiran, harapannya kurang, menjeritnya kurang, merintihnya kurang supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa cari wis yang penting wis mari. Kalau kamu ngasih hadiah, halo, Rasulullah Muhammad. Misalnya kamu ngasih hadiah ke saya, misalnya sorban. Kamu ngasih apa? Pokoknya ngasih. Ataukah kamu ngasih berarti kamu ke saya cinta, senang, ya kan? Kalau tidak senang, tidak cinta, masa mau ngasih? Ada yang satu orang pokoknya ngasih, beb, saya mau ngasih sorban. Oke. Ada yang satu ngasih kepikiran, seneng ndak ya Habib ya, tinggung nggak ya Habib ya, dipakai ndak ya Habib ya, kepikiran. Mana yang lebih kuat cintanya, murid pertama sama murid kedua? Halo, murid kedua? Yang mana? Yang kepikir? Dipakai ndak ya Habib ya? Pas lihat saya pakai, berarti Habib senang. Senang ndak itu? Cintanya lebih kuat daripada yang pertama, pokoknya ngasih. Bisa jadi dia cinta, bisa jadi itu cuma barang lebih, kak dinggo ya wes. Paham? Hamba kepada Allah begitu. Ada yang penting Allah Akbar, mari wes. Ada yang kedua, ya Allah, persembahan saya diterima ndak ya? Itu cintanya lebih tinggi tuh daripada yang pertama. Jangan beli sorban nanti, jangan ngasih. Besok ake sorban gua sakit. Ini contoh biar teman paham. Sebagian hamba ada yang pokoknya beramal, sebagian hamba yang berharap Allah senang sama amalnya, diterima sama Allah. Kepikiran kalau tidak diterima. Begitulah amalannya para sahabat, amalannya para wali-walinya Allah. Kepikiran, takut tidak disukai apa yang sudah disuguhkan. Sampean ngasih nukokno martabak untuk bojone. Kalau sampean cinta seneng, bukan hanya tuku. Ya apa dek, enak dek, seneng di awakmu. Ya apa dek, ditakon-takon itu enak. Enggak, aku kepikiran, aku gak cocok dengan sampean. Enggak mas, tuku nomene sesuk. Aduh aperean. Rasulullah Muhammad. Baik. Rasulullah Muhammad. Nah, seorang hamba begitu, dia kepikiran diterima. Setelah haji dia kepikiran. Bahasa ayat Qur'annya, walladzina ya'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka yang telah berbuat kemudian hatinya khawatir. Apa ini Rasulullah? Berbuat apa, kata Siti Aisyah? Apakah berbuat sholat kemudian, apakah berbuat maksiat kemudian khawatir, berbuat dosa kemudian takut? Bukan Aisyah. Ini mereka setelah berbuat amal baik, setelah sholat, setelah puasa, setelah ngatamin Quran, setelah sedekah, mereka khawatir. Loh, khawatir apa ya? Khawatir tidak diterima sama Allah. Itu sifatnya orang mukmin. Justru setelah haji, pulang dari haji, bukan untuk gaya-gayaan, tapi dia kepikiran, diterima enggak ya haji saya ya? Sehingga kalau hatinya sibuk dengan kayak gitu, dengan kekhawatiran, takut tidak diterima, tidak mungkin ada riya, tidak mungkin sudah mikirin mau dipuji orang, mau diterima orang, karena yang ada di hatinya diterima enggak sama Allah Subhanahu. Dan ini jarang kita memikirkan itu. Sedekah kita sibuk yang mau selfie, betul? Sibuk yang mau selfie, sibuk yang apa cari ini? Ya apa mau? Ceramahku api. Ya apa mau? Aku senggarap api. Kita sibuk dengan penilaian orang, dan kita tidak mikiri penilaian Allah. Makanya kita tidak tahu, tidak diterima amal ibadah kita. Di kitab ini kita belajar. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ngajari kita supaya amal bukan hanya sah saja, tapi diterima sama Allah. Dan amal yang diterima itu yang angkat derajat. Selama ini bukan hanya rukuk saja, bukan hanya sujud saja, bukan hanya asal sedekah, bukan hanya asal haji dan umrah, tapi harus, saya sudah mengeluarkan biaya banyak beb, saya sudah mengorbankan waktu beb, saya sudah payah-payah beb, harus diterima. Ya apa supaya sampean beramal diterima di sisi Allah Subhanahu. Gimana beb caranya? Mau? Sungguhan? Tak jong-jong? Mulai apa lanjut tuh? Setengah beto? Kurang 20 menit? Allahumma shalli ala Muhammad. Daiman sama tokonya?
Sudah banyak yang nunggu mau beli? Daiman sama bengkel, dapur, anak sekolah, ngantar sekolah. Oh, pantesan. Ilmu ini, ilmu yang kita bahas ini mahal, lebih mahal daripada tokomu. Jangankan laku 1 juta, sak tokomu dijual lebih mahalan ini. Kok gitu, mahal ini qabulul amal, amal yang diterima. Ya, lebih mahal dari semua. Kalau kamu mendapatkan ilmu ini dan kamu amalkan, lebih mahal dari dunia dan seisinya. Seandainya kamu datang ke majelis ini dengan merangkak, tidak terbayar untuk dapat ini. Apalagi kamu naik karisma, beat, wena isis, itu berkat. Aduh, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, mari kita bahas. Yang jelas sebenarnya yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Di sini kita dapat bocoran dalam Al-Qur'an bahwa yang diterima sama Allah jika dilakukan dengan ketakwaan. Ya, apa amalnya orang yang bertakwa? Dalam sedekah, dalam haji. Orang yang takwa zahir batin, hatinya bersih, pastinya jauh daripada riya, sum'ah dan semacamnya. Pekerjaannya orang ahli Ini bocoran dalam Al-Quran bahwa yang diterima hanya orang yang bertakwa. Ini bahasa umumnya. Nah, di kitab ini diperinci gimana caranya supaya gobul. Wasurito, dan disyaratkan pakai bina majhul, ma'ama marrah, dengan apa yang sudah lewat, yaitu dari syarat sahnya sholat. Pastinya disyaratkan amal biar ibadah diterima harus sah dulu sholatnya. Makanya disyaratkan seperti yang sudah lewat, yaitu syarat sah-sahnya sholat. Itu sholatnya mau diterima, sahkan dulu secara ilmu. Sahnya sholat harus tutup aurat, ngadap kiblat, suci dari 2 hadas. Selesaikan dulu bab itu. Syarat sahnya sholat selesaikan. Makanya wasurito ma'ama marra liqabuliha indallah subhanahu wa ta'ala, disyaratkan bersama yang sudah lewat, yaitu syarat sahnya sholat, ditambah lagi supaya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu, Beb? Yang pertama, Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang pertama? An yaqsida biha wajhallah ta'ala wahdah. Harus dalam beramal bermaksud semata-mata wajh Allah, karena Allah subhanahu. Kalimat wajh Allah, wajah Allah berarti wajahnya Allah. Nafsir dan menerjemahkannya bukan wajahnya Allah. Jangan salah arti, oh Allah punya wajah. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak serupa dengan makhluk. Jadi ada beberapa ayat, beberapa kalimat dalam Al-Quran, kadang Allah disifati dengan sifat tajsim, sifat jisim, wajah, yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah di atas mereka. Kalau ketemu ayat kayak gitu, jangan diartiin secara zahir, oh wajahnya Allah, Allah punya wajah, tangannya Allah, Allah punya tangan. Tidak. Karena kalau kamu sifati Allah dengan sifat seperti itu, sama dengan sifatnya makhluk. Padahal mukhalafatun lil, Allah berbeda dengan makhluk. Terus kalau ada kalimat wajah, apa artinya? Wajh Allah, ibtigha'a wajhillah, mengharap wajahnya Allah. Maksudnya mengharap semata-mata karena li ajlillah, artinya yadullah, tangan Allah di atas mereka, fawqa aydihim, tangan Allah di atas mereka. Bukan pas tangannya Allah di atasnya mereka, tapi mereka itu berada di bawah kekuasaan Allah. Lumajang ini di bawah tangannya bupati. Apa tangannya bupati sak Lumajang? Halo? Lumajang ini di bawah tangan bupati. Apa tangannya bupati sak Lumajang sak Dodo nih? Maksudnya Lumajang di bawah kendali bupati. Itu namanya takwil. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Tidak mentajsimkan, tidak menjasadkan, menjisimkan Allah, bisa berkafir, na'udzubillahi min. Nah, sekarang syarat yang pertama, an yaqsida biha wajhallah, harus bermaksud
di dalam beramal itu semata-mata karena Allah. Ini dengarkan. La li tab'i fi thawab fil jannah, bukan ingin mendapat surga. Wow. Wala lil harb min al-iqab wal khauf min an-nar, dan juga bukan ingin selamat dari neraka. Ini tingkatan ikhlas tertinggi, seperti Rabi'ah Adawiyah. Kalau aku menyembahmu karena aku takut dengan nerakamu ya Rabb, masukkan aku ke neraka. Kalau aku menyembahmu karena aku ingin ngarep surgamu, jangan masukkan aku ke surga. Aku nyembah. Kenapa kau menyembahku? Aku menyembahmu karena memang kau pantas disembah. Walaupun tidak ada surga, tidak ada neraka, kau memang pantas disembah. Tingkat ikhlas tertinggi. Nemo. Masalah Muhammad. Kalau kita kan modelnya dipanasi, surga loh rek, ayu bidadari ini. Oh iya beb, ayo sar. Neraka loh rek, panas loh rek. Wedi, akhirnya sembahyang. Tingkat kita di situ mas. Wedi nang neraka, ingin surga. Itu sama dengan ibadahnya anak kecil. Sama dengan ibadahnya orang pekerja. Lek kerja yang tak bayar, lek gak kerja ya tak bayar. Model penghambaan yang seperti itu. Di atas itu ini ikhlas itu. Bukan karena mau ke surga, bukan karena takut neraka. Sampai lek gurung nutuk nang makom iki cok ngaku-ngaku. Cok ya megaya. Aku nyembahmu bukan aku harap surgamu. Tolos tak masuk aku ke surga. Bingung mas. Kalau kata-kata bisa copy paste, pak dibuat status dari kajian subuh hari ini. Ku menyembahmu bukan karena surga, bukan karena takut neraka, tapi murni karena kau pantas disembah. Kalau kata-kata bisa copy paste, tapi hatimu apa begitu beneran begitu? Kok didengar sama malaikat, diketahui sama Allah, tolos kamu udah dapat surga, masuk ke neraka. Enggak ya Allah. Kamu kita nih kadang buat status, buat gaya-gayaan biar kita halim, bijak. Padahal kata-katanya kemana, amalnya kemana? Duur sing miber kata-katanya, wus, sakti. Amalnya seton semuanya. Ya kan? Kita ini suka macak depan orang. Ojo, orang-orang soleh itu tidak berani buat status kecuali sudah diamalkan dulu. Takut dia, takut berwajah dua, takut gaya-gayaan toh. Kalau kita kan, walaupun copy paste nerima si api, ya apa caranya? Ayo undangan, ben aku sing karya saya. Padahal ndelok saya Google atau saya YouTube atau saya gila. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang pertama. Bali kauni ta'ala ilah. Jadi dia tidak menyembah Allah, tidak sholat karena ingin dapat surga atau karena takut neraka, tapi dia menganggap bahwa memang Allah pantas untuk disembah dan dia adalah hambanya Allah. Atau ikhlas yang nomor dua, an yatluba bi thawab wal jannah. Dia sholat berharap pahala, berharap surga, dan dia takut dari api neraka. Allahumma Muhammad. Ini tingkat yang nomor dua ini, ikhlasnya. Apa saya? Ya ingin selamat beb, ingin selamat, ingin mlebu surga beb. Dan wedi aku beb, lek mlebu neraka panas sih kayak ngono beb. Nomor dua. Tingkatan ikhlas nomor dua. Allahumma Muhammad. Insyaallah kita semua masuk ini. Rombongan ini ya. Mun tak pecot ben neraka, tak mangkat dah. Kemudian ada juga au an yatasharraf biha wa yunsab ilaihi ta'ala. Au an yatasharraf, atau yang nomor tiga, dia beribadah ingin mulia dengan ibadah itu, wa yunsab ilaihi ta'ala, dan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat, kenapa sholat? Ya dia ingin berharap kemuliaan dari sholat itu. Dengan sholat ini aku jadi mulia, ngampung kemuliaan lewat amal yang mulia. Ya, ini tingkatan yang terakhir.
di bawah daripada yang tadi. Ala kulli hal, ikhlas dalam beramal, ala lillahi dinul khalis, itu syarat keqabulan amal yang pertama. Dari saking ikhlasnya, amalannya para wali itu kadang sampai tidak terdeteksi oleh malaikat. Murni karena Allah, ikhlas karena Allah, ya. Tidak ingin dapat pujian dari manusia, tidak ingin dapat lirikan dari manusia. Tingkatannya macam-macam. Dulu pernah disampaikan, ada orang beramal tidak ingin dipuji sama orang, tidak ingin dipuji. Los aku pas untuk Allah. Tapi saat ada orang muji, dia senang. Halo, misalnya sampean ibadah lillahi ta'ala, tidak mau dipuji sama orang. Tapi ketika ketemu sama orang, Pak ngomong, sampean no sing adan yang apik. Iya, iya. Seneng, itu ada riya itu sih. Halo, padahal niatnya sudah tidak mau dipuji. Setelah ketemu sama orang, dipuji, senang dia. Senangnya dia itu tanda ada riyaknya. Ada yang lebih dalam dari itu. Apa Bib? Tidak mau dipuji sama orang. Terus ketika dipuji sama orang, tidak senang. Aldon yang enak, gitu ya biasanya. Aldon yang enak. Terus tidak mau dipuji sama orang. Ketemu sama orang, dipuji, apa ya suaramu ya? Biasa. Hebat, lulus dia. Pertama udah lulus, kedua lo, ketiganya, ketika ada acara kayak gini, dia langsung merasa memiliki manzilah, merasa memiliki kedudukan. Ngalih, maksudnya dalam hatinya, karo aku kan takmir masjid, tukang ada deh aku. Merasa punya kedudukan, tidak merasa sama yang lain. Dia dipuji tidak senang, biasa. Tapi ketika hadir di suatu acara, banyak umat yang lain hadir, dia merasa punya kedudukan. Saya tokoh, saya takmir, saya tukang adan, saya yang adan enak itu, gitu loh. Merasa punya, nah itu riya itu. Kadang selamat dari yang pertama, kadang selamat dari yang kedua, tidak selamat dari yang ketiga. Sopo sing iso kayak gini. Kadang kita selamat lillahi ta'ala, kadang kita dipuji dan bahagia. Tapi kadang kita mentang-mentang sudah terkenal di kampung itu ahli nyumbang, ahli sedekah, ketika ada acara kretek dalam hati ini, aku kan ketokohanku mana? Aku kan yang nyumbang, aku kan. Halo, paham di sini? Bisa? Selalu dalam posisi nol, dimanapun berada, kapanpun itu. Nol, gak duwe apa-apa aku, kayak gak melakukan apa-apa. Aku nyumbang 1 miliar, aku nyumbang kubah, aku nyumbang keramik, aku nyumbang karpet di masjid. Kayak gak ngelakuin apa-apa, nol. Gak punya manzilah, gak punya merasa kedudukan di depan orang. Dipuji ya gak ngefek. Itu yang ikhlas, yang murni karena Allah Subhanahu. Semoga bisa. Amin ya Rabbal. Kayak orang buang kotoran. Yang dibuang kemarin, ingat enggak? Ikhlas enggak? Cek ikhlas sih. Betul, sampai cerita-cerita atau sampai angen-angen. Mau lihat aja enggak mau. Mau nyium aja enggak mau. Endang hilang. Cepetan hilang dari hadapanku. Begitu. Siapa di antara kita yang menganggap amal soleh itu sebuah kotoran yang harus cepat dibuang? Allahu sallallahu Muhammad. Bisa tak beb, kok yang ngono beb, mau menungso beb, leka iso ya kak diceritakan lagi. Ini bisa karena diceritakan oleh Imam Ghazali, diceritakan ulama-ulama. Ini orang yang hebat yang gitu, bukan yang berotot dan semacamnya. Orang yang hebat batinnya. Kadang orangnya kurus, tapi batinnya kayak gunung yang kuat luar biasa. Ya Allah bitaufik, semoga kita dapat taufik dari Allah untuk mengamalkannya. Al-ikhlas saifun,
sama dengan pedang yang tajam, al-qati', aina wada'ha, tidak diletakkan pada sesuatu kecuali qata'ahu, kecuali bisa membelah, diletakkan dalam ucapan membelah hati-hati yang gelap, diletakkan dalam harta membelah semua kekikiran, diletakkan ke ilmu menerobos kebodohan, tidak diletakkan pada sesuatu kecuali akan memotongnya tajam. Dan ikhlas itu adalah karunia yang tertinggi, ajallu syai' yas'ad minal ard ila sama', sesuatu yang paling mahal, paling agung, naik dari bumi ke langit adalah ikhlas. Ya, semoga kita diparingi ikhlas, amal ibadah kita semoga diparingi ikhlas dan diterima sama Allah Subhanahu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Al-Fatihah.